Video kali ini kita akan masuk ke bab 23 mengenai DNS server. Di DNS server ini kita akan membahas tentang master slave server. Di bab 23 ini kita akan membahas 5 materi. Yang pertama, konsep master slave DNS server, 2 konfigurasi master DNS server, 3 konfigurasi slave DNS server, 4 pengujian master slave DNS server, dan yang kelima, konfigurasi permanent resolver pada Ubuntu. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep master slave DNS server. Jadi kemarin saya membuat server 1 Debian atau Debian servernya itu adalah bertipe master. Nah, apa sih itu tipe master? Jadi master itu merupakan lokal DNS yang aktif, sedangkan slave itu adalah lokal DNS yang backup-nya. Lalu di sini saya akan membuat Ubuntu server atau tuanya itu sebagai slave. Nah, jadi ketika si masternya itu mati, maka slave akan menggantikan si server 1 Debian sebagai lokal DNS-nya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi master DNS server. Di sini kita bisa masuk ke Debian server, lalu masuk ke dalam root. Lalu saya akan ketikkan selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu konfigurasi master DNS server. Di sini kita bisa masuk ke Debian server, lalu masuk ke dalam root. Lalu saya akan ketikkan cd/etc/bin, lalu enter. Nah, di sini kita bisa ketik nano name .lokal, lalu enter. Lalu di sini saya sudah mengkonfigurasi masternya di video sebelumnya. Jadi di sini saya akan mentransfer file lokal DNS-nya itu ke slave. Jadi untuk mentransfernya itu kita bisa ketikkan tab, lalu transfer lalu di sini juga (10.10.10.3). Lalu jika sudah, kita bisa menyimpannya menggunakan ctrl-x, lalu enter. Di sini saya juga akan mengkonfigurasi DB-nya. Di sini kita masuk dengan menggunakan perintah nano enter. Lalu di sini lalu enter. Di sini saya sudah katakan sebelumnya bahwa saat kita mengganti konfigurasi kita harus mengganti serial number-nya. Di sini saya akan mengganti serial number-nya menjadi 6. Lalu kita bisa ketikkan ns1 tab in tab a tab (10.10.10.2). Yang atas ini kita ganti menjadi ns2.com. Lalu di bawah sini kita berikan ns2 tab in tab tab 10.10.10.3. Lalu kita bisa menyimpannya menggunakan ctrl-x, lalu enter.
Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi DB10-nya. Kita bisa masuk menggunakan perintah yang sama seperti tadi, yaitu nano DB10 enter. Di sini serialnya pun akan kita ganti menjadi 6. Lalu kita ketik 3, tab in, tab ptr, tab n2.com titik. Setelah itu kita bisa menyimpannya menggunakan ctrlx y lalu enter. Lalu kita cek apakah ada konfigurasi yang salah atau tidak menggunakan perintah name checkzone comdb. Nah, jika sudah benar, jika tidak benar, kita bisa menggunakan name checkzone 10.10.10.in strip add r db 10 lalu enter. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kita akan merestartnya menggunakan systemctl restart bin 9 lalu enter. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi Slave DNS server. Di sini kita login ke Ubuntu servernya dan saya akan mendownload bin 9 terlebih dahulu. Tetapi di sini pastikan terlebih dahulu si Ubuntu servernya itu bisa terhubung ke internet menggunakan ping google.com lalu enter. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita bisa coba ketik sudo apt install bin 9, lalu kita enter. Lalu kita klik Y lalu enter. Kita tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Nah, di sini bin 9-nya itu sudah terinstall. Lalu kita bisa masuk ke dalamnya menggunakan cd/etc/bin lalu enter. Lalu di sini saya akan ketikkan ls. Dapat dilihat di sini banyak sekali file yang bisa kita gunakan sebagai template seperti pada video sebelumnya. Di sini saya akan mengkonfigurasi yang name.conf.local enter. Nah, jika sudah masuk, kita bisa ketikkan seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa menyimpannya menggunakan ctrlx y lalu enter. Setelah itu kita cek apakah konfigurasinya sudah berhasil atau belum menggunakan perintah name checkconf lalu enter. Nah, jika tidak ada apa-apa, maka tandanya sudah berhasil. Jadi yang kamu tadi kita lakukan,
itu kita sedang mengkonfigurasi nama lokal kita. Nah, jadi kita itu sedang mengonfigurasi name lokal. Kita juga sudah mengonfigurasi yang di db dan juga db.10, tetapi kita belum membuat filenya. Nah, kita itu tidak perlu membuat file yang db.cynthia dan db10 karena Ubuntu server sudah mengakui masternya. Itu adalah Debian server, dan Debian server juga sudah mengakui bahwa Ubuntu server merupakan slave. Nah, lalu di sini saya akan cek apakah file db dan juga db10 sudah ada atau belum. Kita bisa gunakan perintah ls /var/bin, lalu kita enter. Kita bisa merestartnya menggunakan perintah sistem ctl restart bin 9, enter. Lalu kita bisa ketik lagi ls var bin. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu pengujian master slave DNS server. Di sini saya akan mengujinya itu di Ubuntu client. Nah, sebelum menguji kita harus mengkonfigurasi resolvernya terlebih dahulu menggunakan perintah nano/etc/resolve.conf, lalu enter. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasi. Jadi konfigurasi name server, lalu IP dari masternya, dan juga di bawahnya adalah IP dari slave. Lalu kita bisa menyimpannya menggunakan ctrl+x, y, lalu enter. Jika sudah, kita bisa ketikkan dnscynthia.com untuk mengetahui yang menyala itu master atau slave. Lalu kita bisa melihatnya. Nah, di sini terlihat bahwa 10.10.10.2 yang berarti yang menyala adalah yang master. Nah, lalu bagaimana sih jika kita itu mau menyala? Caranya dengan kita tinggal matikan saja si Debian servernya, kita power off, dan jika sudah kita ketikkan lagi perintah yang tadi. Nah, jika hasilnya RTO, itu kita bisa menggunakan cara lain. Nah, lalu di sini saya akan coba menyalakan kembali yang master. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Saya akan mengkonfigurasinya itu di router Debian. Lalu kita bisa ketikkan nano/etc/dhcp/dhcpd, lalu enter.